Halo, selamat datang kembali di Ari Darmajima Channel. Dalam video ini kita akan membahas salah satu tim yang ada di Liga FPL Foot, yaitu eh, tim dari Skippy God Serpong. Ini adalah tim kepunyaan saya dari 3 tim yang saya miliki. Oke, dari 3 tim yang saya miliki yang dimainkan dalam Liga FPL, eh, kebetulan tim ini adalah yang memiliki poin lebih tinggi dari 3 tim yang lainnya, yaitu eh, poinnya ada 89. Poin ini dihasilkan karena saya melakukan pemakaian koin wildcard ya di game week keempat kemarin. Oke, dimana kalau kita lihat previous ya di game week ketiga itu poin di Skippy Serpong ini adalah hanya mendapat angka 35 ya, dan timnya seperti ini. Karena kemarin di sebelum menjelang game week keempat itu ada beberapa pemain yang kemungkinan tidak akan bisa dimainkan, dan saya juga akan melakukan beberapa perubahan pemain dengan datangnya CR7 ya. Jadi mau tidak mau saya menggunakan chip wildcard ya. Oke, sebelum kita membahas atau mereview game week keempat tadi dan bagaimana formasi tim untuk game week kelima, kita mungkin review sejenak dari depan ya. Dimana kalau kita lihat di sini adalah top transfer in di game week ini, yaitu menjelang game week kelima ya, dan top transfer out ya untuk this game ya. Di sini kita lihat transfer ini paling tinggi masih Ronaldo, dan kedua adalah Lukaku, ketiga itu adalah Gray, keempat Pogba, dan kelima itu Martial ya. Sedangkan transfer out ini tertinggi ini adalah Antonio, kedua adalah Bruno, ketiga Son, keempat DCL, dan kelima Ings ya. Oke, kalau kita melihat transfer out ya, Antonio kenapa paling banyak? Karena di game week keempat kemarin dia mendapatkan kartu merah, jadi kemungkinan di game week kelima tidak bisa diturunkan. Jadi karena hal tersebut, jadi banyak para manajer FPL itu mengganti dengan mungkin dengan Bamford ya, teman-teman sekalian ya. Lalu dengan hubungan dengan Bruno, yaitu masih berhubungan dengan kedatangan Ronaldo ya. Jadi untuk mendapatkan Ronaldo itu harus berkorban di pemain tengahnya, yaitu dalam hal ini adalah Bruno ya. Lalu Son ini karena masih cedera ya, teman-teman sekalian ya. Jadi sepertinya memang banyak yang membeli waktu pas di game week 3. Jadi kayaknya di take out dulu ya, transfer out dulu, karena mungkin butuh mengganti dengan pemain yang lain ya, karena Son ini juga cukup mahal ya budgetnya ya. Lalu DCL ini juga informasi yang didapatkan itu adalah dia itu cedera ya. DCL itu cedera dia sampai dengan 2 Oktober ya, di sini ya 2 Oktober ya. Mungkin nggak kelihatan ya. Jadi 2 Oktober ya dia akan baru bisa join kembali ya. Oke, sedangkan Ings ini ya masih berhubungan dengan game week sebelumnya, di mana jika kita lihat FDR ya, FDR-nya untuk Aston ini di game week 5 sampai 7 itu masih berat, jadi masih merah ya. Jadi kemungkinan nggak maksimal juga Ings, jadi akan banyakkan juga diganti gitu ya. Karena mungkin mereka berusaha untuk mendapatkan Ronaldo dan Lukaku ya, dan mungkin satu lagi yang agak budget gitu. Oke, sekilas mengenai King of the Weeks di minggu keempat kemarin adalah Martial. Martial ini cukup baik ya kemarin ya, saya juga sempat review ya, dan ternyata memang masuk sebagai King of the Week-nya game week keempat kemarin. Oke, kita langsung saja ke untuk game week kelima. Oke, dengan melihat materi pemain yang ada, saya mencoba untuk melakukan pick
tim dulu, kira-kira ada yang perlu dirubah atau tidak. Jadi dengan formasi seperti ini saya akan mencoba menggunakan 4-4-2 ya, seperti halnya minggu lalu ya. Oke, saya akan coba masih menggunakan 4-4-2, di mana kita juga perlu lihat ya FDR-nya ya di game week kelima. Berarti pemain Arsenal ini kayaknya masih perlu dipertahankan karena Arteta juga masih butuh kemenangan ya, jadi harus menang juga nih di Burnley. Lalu di sini ada Leeds ya, Leeds yang kayaknya nih kalau yang belum punya pemain Leeds kayaknya dan punya transfer ya, baca transfer, mungkin bisa dibeli nih pemain Leeds ya. Leicester akan ketemu Brighton ya di game week kelima. Ini juga cukup oke nih sampai game week ketujuh. Liverpool juga mungkin jika ada pemain dari Liverpool dipertahankan ya sampai game week ke-6. Oke, Manchester City akan ketemu dengan Southampton. Ini juga bisa mendulang poin ya. Manchester City ini juga cukup subur ya untuk mendulang golnya ya. MU akan ketemu West Ham. Nah, di sini merah sih. Cuma melihat pemain West Ham itu Antonio itu cedera, dan sepengetahuan saya itu West Ham itu pemain depannya yang ada di FPL ini hanya Antonio. Jadi kayaknya harusnya MU bisa mengatasi West Ham ya. Kecuali kipernya West Ham ini cukup baik ya, Fabianski ya, dan bisa mempertahankan kebobolan gawangnya ya, either hanya 1 gol saja ataupun tidak gol ya, draw ya. Lalu Newcastle akan ketemu dengan Leeds. Nah, Leeds ini juga kalau dilihat ini lebih potensial untuk menang ya. Newcastle ini kemarin tuh Wilson itu tidak bermain, jadi hanya Maximilian dan Joelinton. Jadi tapi kemarin itu agak kurang juga ya, tapi memang sih Maximilian tuh lumayan bagus ya, mungkin boleh dipertimbangkan. Norwich akan ketemu dengan Watford. Nah, ini sama-sama hijau nih, cuma 50-50 ya. Jadi kalau mau boleh lah kalau mau ngambil pemain salah satu dari Norwich atau Watford. Southampton kayaknya agak susah. Spurs juga karena lihat permainan kemarin ya dibantai ya, jadi kayaknya sementara jangan dulu deh ngambil Spurs deh, pemain dari Spurs ya. Oke, Watford yang tadi. West Ham nih ya ketemu Manchester United. Dan terakhir itu Wolves. Wolves ini juga masih hijau ya, seperti yang review sebelumnya. Jadi kalau masih punya pemain Wolves mungkin dipertahankan dahulu ya. Oke, kita kembali ke formasi tim yang saya punya. Oke, dengan yang tadi kita mereview FDR, jika ditimbang ya dengan komposisi pemain di sini di Mister Gawang saya ada Ramdale dan Jose Sa ya di sini ya. Sebutannya ya Jose Sa, disebutnya Sa. Itu dua-duanya masih oke ya. Sebenarnya tidak ada masalah, walaupun nanti misalkan Ramdale ini tidak dimainkan atau tidak diturunkan oleh Arteta, otomatis akan ke Sa. Sa ini juga akan ketemu dengan Brentford ya. Brentford saya juga ada Saiz dan Toure. Sebenarnya sebelum mengganti Saiz ini sempat kepincut sama Martial, cuma saya masukkan ke tim yang lain saja. Jadi saya mencoba untuk Saiz karena Saiz ini waktu pas melawan MU bersama Toure juga lumayan bagus nih. Cuma kemarin itu ya ternyata poinnya nggak gede ya, hanya memberikan poin 6 ya. Ya 6 mungkin udah lumayan ya. Toure yang hanya 3 nih. Itu. Oke, Varane juga tetap dipertahankan. TAA ini seperti yang pernah saya info juga, ini cukup baik memberikan assist dan dapat bonus biasanya. Oke, ini kemarin dia dapat poin 12 ya. Oke, Tierney juga saya masih mempertahankan karena akan ketemu dengan Burnley. Begitu juga Aubameyang ya. Lalu ada Gray ini cukup baik juga, pemain muda ya, seperti yang saya bilang kemarin juga. Harinya masih kencang. Salah ini pemain tengah yang banyak diproyeksi menjadi striker juga saya pertahankan, begitu pula dengan Jota ya.
Jadi kalau lihat dari materi ini, pemain ini sepertinya saya akan mempertahankan ya. Eh, jadi kemungkinan tidak akan dilakukan transfer ya. Dan kebetulan eh, di game week keempat kemarin saya mendapatkan green arrow ya. Hanya satu yang belum nih karena baru join ya, baru join di game week keempat kemarin. Oke, Oke, jadi saya sebenarnya masih punya free transfer satu dikarenakan komposisi pemainnya masih cukup oke, jadi akan tetap saya pertahankan. Jadi untuk sementara tidak saya pakai free transfernya, mungkin untuk game week ketujuh ya nanti ya. Jadi kemungkinan nanti Aubameyang dan Eder mungkin ada satu pemain ya yang mungkin akan diganti ya karena untuk menambah ya mendapatkan Lukaku nih. Kira-kira mungkin itu ya. Ya mungkin ini karena saya juga belum bisa berani turunkan mana yang saya rubah. Jadi sementara saya menggunakan formasi ini. Lalu untuk kaptennya sementara saya masukkan sebagai kapten itu di Ronaldo ya, dan kedua Aubameyang. Sebenarnya sih ini ada pilihan lain yaitu either itu Salah atau Jota ya karena akan bertemu dengan Crystal Palace ya. Tapi sementara ini dulu ya kalau kita lihat poin kemarin ya itu Ronaldo menyumbang satu gol ya, dua gol ya, dan menyumbang dua gol. Jadi kalau boleh dikatakan di sini MU itu dua gol terus mendapatkan bonus 3 ya. Jadi poinnya itu 13 kemarin karena ini kapten, jadi dikalikan 2. Jadi pemilihan kapten di game week keempat kemarin sangat tepat ya dengan memilih Ronaldo sebagai kapten ketimbang Aubameyang atau Salah. Oke, jadi untuk pick timnya adalah menggunakan 4-4-2 di mana pemain cadangan saya akan masukkan tetap sebagai Alan sebagai nomor 1 dan Davi nomor 2. Oke, kapten sementara masih Ronaldo karena akan bertemu dengan West Ham. West Ham tidak akan diturunkan Antonio-nya, jadi kemungkinan akan bertahan ya. Tapi untuk kemungkinan kedepannya nanti kan ini kita masih menunggu Sabtu, berarti harus Jumat. Jumat itu minimal sudah confirm ya. Jadi sementara saya menggunakan ban kaptennya itu ke Ronaldo dulu deh. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa ya di video ini juga ada running text ya. Jangan lupa untuk melakukan subscribe bagi yang belum subscribe dan like video ini ya buat teman-teman. Dan sekian dan terima kasih.